Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan, yaitu golongan orang yang beriman, golongan orang yang ingkar, dan golongan orang yang munafik. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah, dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ingkar ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja, dengan mengatakan patuh kepada Allah namun hanya di mulut saja, namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah atau menilai diri sendiri. Jangan-jangan ada bebet kemunafikan dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berbicara ia selalu berdusta. Kedua, apabila berjanji ia selalu mengingkari. Ketiga, apabila ia diberi amanah ia selalu khianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika kita berbicara sering berdusta? Apakah jika kita berjanji pada seseorang sering mengingkari? Apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab kita mengkhianatinya? Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik, tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, maka ini adalah termasuk munafik. Secara perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga sifat munafik akan mendapatkan balasan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling di bawah daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih Rasulullah khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar bicara. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sesudah aku tiada, kata Nabi, adalah orang munafik yang pintar bicara. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik akidah dan munafik perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.